Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya Rizal Mukra MPD, dosen pendidikan biologi S1 Universitas Negeri Medan, yang dimana dalam video pembelajaran ini saya akan membawakan materi keanekaragaman hayati, yang dimana metode pembelajaran adalah terintegrasi dengan model proyek besar ini. Berikut adalah video pembelajaran saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Siang, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita bersatu doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bang. Silakan kembali ke tempat. Baik, gimana keadaannya hari ini? Apa kabar semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, mana sekretaris? Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada satu orang, Pak. Iya, di atas nama siapa? Jenti, Pak. Jenti. Oke, baik. Pak catat ya. Oke. Ya, ketidakhadiran hari ini adalah satu orang yang semoga kita bisa lancar untuk proses pembelajaran hari ini. Baik. Agar lebih semangat ya, kita ice breaking dulu mungkin ya. Oke, baik. Nah, jadi Bapak yang koordinator dari depan, nanti ada namanya tepuk satu napas ya. Ada tepuk satu napas, ada tepuk dua napas, dan ada tepuk tiga napas. Jadi seberapa banyak ditepukan, segitu juga kalian mengeluarkan napas. Gimana, siap? Ya. Nah, kita simulasi dulu ya. Tepuk satu napas. Oke, aman? Ya, nanti 2, 3 pun seperti itu. Pertama, kita ulangi. Tepuk satu napas. Tepuk dua napas. Tepuk tiga napas. Baik, tepuk tangan dulu untuk semua. Baik, anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang variasi dan keanekaragaman, yang dimana minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana evolusi itu ya terbentuk terhadap makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, anak-anak semua, coba dulu siapa bisa memberikan pendapat pengertian tentang keanekaragaman ataupun variasi. Ya, silakan Kak. Silakan berdiri, boleh? Baik, Pak. Terima kasih. Keanekaragaman menurut saya adalah variasi atau perbedaan yang terdapat di dalam suatu kelompok ataupun lingkungan. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi, seperti yang teman kita sampaikan, keanekaragaman ataupun variasi itu adalah keberagaman ya, ataupun bermacam-macam individu makhluk hidup yang ada di muka bumi. Baik itu keanekaragaman hewan, tumbuhan, dan juga manusia ya. Baik, sekarang sebelum kita masuk kepada materi, perlu Bapak sampaikan adalah tujuan pembelajaran kita tentang materi variasi dan keanekaragaman serta capaian pembelajaran. Nah, silakan dilihat pada layar di depan. Pertama, kita lihat dulu ya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini ya, kita mahasiswa dituntut untuk dapat memahami ya pendekatan, media, dan evaluasi yang ada nanti di setiap materi ya. Capaian untuk pembelajaran di keanekaragaman dan variasi ini adalah dapat mengetahui keanekaragaman yang pertama tingkat gen, ya, tingkat spesies,
dan juga tingkat ekosistem. Nah, itu dia capaian pembelajarannya. Juga nanti kita di sini pembelajarannya adalah berbasis proyek, maka akan ada proses penyelesaian proyek dan juga produk yang dihasilkan dari proyek tersebut. Ya, nanti akan kita hasilkan satu produk yang bertemakan keanekaragaman hayati. Kita lanjut materi berikutnya. Ini ya, variasi dan keanekaragaman. Ya, perbedaan sifat yang muncul pada individu sejenis. Ya, nah, di mana pertama kita kaji di dalam satu individu itu ya ada beberapa macam. Nah, sifat-sifatnya ada dia sifat morfologis dan juga fisiologisnya. Ya, nah inilah dia yang disebut dengan keanekaragaman. Baik, kita lanjut ya materinya tentang variasi dan keanekaragaman. Yang pertama di sini kita lihat apa pengertian daripada variasi dan keanekaragaman. Seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi ya, keberagaman berbagai macam ya sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup. Nah, kita lanjut. Yang pertama adalah jenis-jenis variasi. Yang pertama variasi genetik ya. Yang kedua variasi lingkungan, ketiga variasi modifikasi. Nah, dari jenis ketiga ini akan membentuk perbedaan ataupun keanekaragaman dari ciri-ciri si makhluk hidup. Ya, misalnya dalam satu keluarga pada keanekaragaman manusia itu banyak sekali keberagaman. Coba siapa dulu bisa memberikan perbedaan yang ada di antara adik kakak kandung. Silakan siapa? Silakan. Ya, silakan Kak, berdiri. Oke, izin menjawab Pak. Perbedaan antara kakak dan adik itu, kandungnya itu, yang pertama itu gen. Biarpun mereka satu kandungan dari ibu dan bapak yang sama, gennya itu berbeda Pak. Terus sidik jarinya juga beda. Baru sifat dan kulit mungkin berbeda dari mungkin salah satu dari ibu yang diturunkan salah satu dari ayah seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jelas sekali ya perbedaan yang disebutkan antara saudara kandung. Yang pertama tadi disebutkan bagaimana perbedaan daripada sidik jari ya. Yang kedua adalah warna kulit. Tidak hanya itu, coba dilihat bentuk rambut ya, struktur muka ya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah pengertian keanekaragaman dari setiap jenis ya. Yang pertama adalah jenis keanekaragaman tingkat gen, yang dimana tingkat gen ini contohnya tadi adalah satu keluarga ataupun satu jenis ya. Bisa disebut pada hewan itu jenis ayam misalnya ya. Ada dia ayam cat, ada dia ayam petarung ya, ada dia ayam broiler. Nah, itu satu gen. Kita lanjut untuk keanekaragaman tingkat spesies ya. Kita lihat spesies kambing berbeda dengan spesies kerbau, berbeda dengan spesies kucing walaupun sama-sama kelas mamalia. Begitu juga dengan ikan, ada ikan mas, ada ikan kembung ya, ada ikan arwana. Ini jenis-jenis ikan tapi berbeda spesies. Selanjutnya adalah perbedaan ekosistem ya, keanekaragaman tingkat ekosistem, yang dimana ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Ekosistem alami contohnya adalah danau,
sungai, ya, gurun, apa kan? Laut, ya, apalagi pegunungan. Nah, kalau buatan itu apa? Sawah, kolam ikan, bendungan perkebunan, ya, taman, tambak, ya, itu dia. Baik, sekarang kita masuk kepada pelaksanaan penyelesaian proyek, ya. Tentunya dengan kalian menginstruksikan ataupun nanti mengisi yang ada pada lembar kerja ini, ya. Kita bahas dulu lembar kerjanya agar kalian dapat menyelesaikan proyek sehingga menghasilkan produk. Ya, yang pertama kita lihat apa yang mau diisi lembar kerja proyek produk mahasiswa. Yang pertama adalah judul proyek, ya. Judul proyeknya nanti silahkan diisikan. Ini dulu panduan, kalian setelah itu baru bekerja, ya. Yang kedua adalah mata kuliah. Tentunya kita mata kuliah biologi umum, ya. Silakan nanti diisikan. Selanjutnya dosen pembimbing yaitu Bapak, silakan diisi. Nama kelompok kalian juga diisi masing-masing beserta dengan NIM. Selanjutnya adalah tanggal pelaksanaan. Nanti berapa minggu pelaksanaan yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek sehingga menghasilkan produk. Selanjutnya adalah latar belakang proyek. Ini singkat saja, ya. Proyek apa nanti yang kalian buat dideskripsikan di sini. Karena kita pembelajarannya sudah terintegrasi dengan digital, maka nanti produknya adalah produk-produk pembelajaran yang terintegrasi dengan digital, baik di dalam prosesnya ataupun dalam pemakaiannya. Selanjutnya adalah tujuan, ya, tujuan proyek, dimana silakan diisi aja nanti tujuannya apa, dibuat proyek tersebut. Setelah itu adalah deskripsi utama yang diselesaikan, ya. Kalian membuat apa? Deskripsikan di situ, ya. Produk ini adalah bla 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 bla, bertujuan untuk dibuat contohnya seperti apa. Kita lanjut. Pengisian berikutnya adalah tahapan pelaksanaan proyek. Ya, tahapan pelaksanaan proyek dari pertama kalian step-stepnya. Yang pertama adalah menyiapkan alat platform, ya. Ini nanti karena terintegrasi dengan dunia digital, maka dibuat step-stepnya menggunakan platform tersebut. Setelah itu lagi penyelesaian berapa minggu ataupun berapa hari. Setelah itu penyelesaian, ya. Nanti di akhir kalian finalisasi. Di sana juga dibagi, ya, kelompok-kelompok yang bertugas. Nah, ini sini dia. Tahapan proyek identifikasi, pengumpulan data, ya, perencanaan, dan sampai ke bawah. Selanjutnya alat dan bahan. Ini detail, ya, diisi alat bahannya nanti. Selanjutnya adalah kriteria keberhasilan. Nah, kriteria keberhasilan ini kalian produknya ikut daripada aspek-aspek berikut, ya. Nanti sesuaikan. Kalau misalnya aspek perumusan masalah jelas, relevan, berbasis fakta, maka Bapak akan kasih nilai 4. Ya, di sana dia. Untuk aspek rubrik yang harus kalian taati pada produk tersebut. Nah, setelah ini Bapak jelaskan, maka kalian nanti akan bentuk kelompok. Setelah bentuk kelompok, baru kalian memahami dulu, ya, LK ini, baru kalian bekerja menggunakan platform digital untuk menyelesaikan satu produk di mata kuliah biologi umum pada materi variasi dan keanekaragaman. Seperti itu. Ada pertanyaan? Baik, sepertinya semua sudah paham, ya. Sudah tidak sabar lagi untuk menyelesaikan produknya. Betul, Pak. Baik, kalian kelompok berapa?
Kelompok 1 ya, silakan apa yang sulit kira-kira dalam penentuan daripada proyeknya. Jadi permasalahan utamanya Pak. Nah, apa yang kurang paham? Itu permasalahan utamanya diselesaikan itu Pak, kira-kira bagaimana? Ya, yang pertama adalah kita pilih dulu produk ya. Apa nanti yang harus diselesaikan sehingga bisa disusun proyeknya. Kan kalian bikin Pak fotokopi spray untuk anti nyamuk. Jadi permasalahan kami di sini berarti untuk mengurangi nyamuk itu ya Pak. Ya, jadi keanekaragaman hayati di sana adalah terkait daripada hewan daripada nyamuk ya. Jadi nanti hewan yang ada merupakan kerugian daripada hewan tersebut sehingga perlu untuk ditangani ya. Nah, selanjutnya ke bawah. Terus setelah itu nanti kan Pak, butuh ditangani, makanya muncul produk ini gitu kan Pak. Iya, tertangani maka muncul produk ini. Jadi ada masalah dulu ya, ada masalah dulu yang terjadi di masyarakat, maka dibuatlah produk tersebut. Sebagai manfaatnya Pak untuk menangani masalah. Iya. Seperti Di uji coba produk itu tidak harus diuji coba, hanya saja nanti kalian validasi kepada jurnal ya, jurnal yang ada apakah produk ini memang layak atau ada yang mirip, maka perlu untuk kita ciptakan, untuk kita buat inovasi tersebut seperti itu. Baik, kalian dari kelompok selanjutnya, kalian mau buat proyek apa kira-kira? Baik Pak, dalam kelompok kami ini kami membuat satu produk yaitu tentang buat dari biji alpukat. Nah, dari bagus. biji alpukat ini kita bisa membuat plastik dan plastik ini bisa terurai alami gitu Pak, nggak membutuhkan bahan yang lama. Berarti keanekaragaman di sinilah yang digunakan keanekaragaman tumbuhan, yaitu tumbuhan alpukat ya. Kalian nanti mau manfaatnya mau membuat plastik organik ya dari biji tersebut. Nah, ini bisa dicari dulu bagaimana kandungan yang ada pada biji alpukat sehingga dapat membentuk ya polimer-polimer untuk nanti plastik organiknya. Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan pada bagian mana? Iya. Ya, apa itu? Untuk tahapan pelaksanaan proyek yang ini apa Pak? Pengumpulan data itu Pak? Nah, pengumpulan data di sini kalian rancang dulu nanti ya, rancang dulu misalnya apa yang ada kandungan di biji alpukat. Itu kan pengumpulan data informasi kalian dari beberapa jurnal yang relevan agar nanti memang produk ini dapat digunakan dan juga memang bisa dihasilkan. Jadi kalian tidak capek-capek ya. Jadi silakan merujuk pada jurnal-jurnal pendukung untuk menyelesaikan produk ya. Akan ada lagi? Mungkin yang ditambahi adalah prosedur. Prosedur itu kalian harus istilahnya yang bisa kalian selesaikan ya. Jadi walaupun dia nanti membuat plastik organik, harus kalian bisa membuatnya ya dengan beberapa prosedur. Oke, selamat dikerjakan ya. Oke, baik Kak, sekarang kelompok kalian mau menyelesaikan apa? Kami mau menyelesaikan poster pemanfaatan sarang telur sebagai kalsium suplemen tanaman. Oke, bagus sekali. Jadi terintegrasi proyeknya dengan digital ya. Menggunakan apa? Cangkang telur. Oke, penyelesaiannya platform apa? Canva ya? Iya Pak. Oke, dengan Canva. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada sih kan. Tentang Jadi kami udah paham. sudah paham. Nah, Bapak mau bertanya nih, cangkang telurnya itu dari jenis ayam seperti apa nantinya? Ayam
ayam biasa sih Pak, kan ayam itu banyak jenis, ada yang ayam kampung, ada yang ayam biasa. Kami rencananya ingin membuat cangkang telur itu dengan ayam yang biasa karena mungkin lebih mudah dicari, karena kan cangkang telur biasa ini lebih mudah didapat di pasar-pasar ada. Kalau cangkang telur ayam kampung mungkin agak susah dan juga agak mahal. Iya. Oke, nanti kadang kan kelompoknya ini harus bertugas masing-masing. Jadi nanti ada yang nyari, siapa yang nyari cangkang telur, ya, siapa nanti yang buat layout di digital Canva, siapa nanti yang buat konten di sana. Terus perlu sekali untuk mencari data-data di awal menggunakan jurnal-jurnal yang relevan, ya, karena nanti apakah produk ini bisa kita selesaikan dengan prosedur-prosedur yang ada di sana. Jadi produk kalian harus bisa dilaksanakan. Jangan istilahnya menghayal-menghayal tapi produknya sulit, ya. Jadi maka kita perlu untuk menggali data-data dulu apakah memungkinkan kita lakukan daripada produk ini. Selanjutnya, daripada persiapan perlu dikaji kembali, ya. Misalnya alat bahan harus dijelaskan, ya, prosedurnya seperti apa. Oke, silakan di konsep dulu untuk posternya, ya. Baik Pak. Terima kasih. Pak. Baiklah, sekarang kita masuk kepada presentasi produk yang telah kalian selesaikan dalam beberapa hari yang lalu, ya. Sekarang presentasi dari kelompok 1. Nah, baik teman-teman semua, kita dapat melihat di sini tentang proyek yang kami buat, yaitu pestisida nabati dari daun pepaya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kenapa daun pepaya itu bisa menjadi pestisida. Nah, daun pepaya mengandung bahan aktif flavonoid, terpenoid, dan alkaloid yang bersifat racun pada serangga. Nah, untuk proyeknya ini kami lakukan dan kita bisa melihat hasil dari produknya. Nih, seperti ini produk yang akan dihasilkan dan kita bisa langsung mengaplikasikannya dengan cara mengencerkan larutan tersebut sebanyak 2-2,5 gelas bekas air mineral dengan 10-14 liter air. Nah, seperti itu saja teman-teman. Oke, Bapak berikan umpan balik, ya, yang dimana sangat bagus sekali untuk produknya. Di sini produk poster, ya, yang terintegrasi dengan digital, yang dimana memanfaatkan keanekaragaman hayati dari tumbuhan pepaya. Yang digunakan adalah organ daunnya sebagai pestisida alami dari proses-proses yang sudah dikerjakan dari kelompok 1. Ya, ini manfaatnya untuk bisa, ya, minimalisir untuk gangguan dari serangga daripada tanaman budidaya, ya. Oke, terima kasih. Baik, di depan ini sudah ada dari kelompok 3, ya, ingin mempresentasikan produk berbasis digital dari keanekaragaman hayati yang sudah diselesaikan. Silakan kelompok 3 menjelaskan produknya. Baik teman-teman, di sini kami membuat dari tinta alami dari pigmen bayam dan alam tempurung kelapa. Jadi kami memilih ini karena bayam tentunya mudah didapat dan tempurung kelapa juga murah untuk didapat. Jadi bayam ini mengandung pigmen yang dapat bersatu dengan arang tersebut sehingga nanti tintanya itu menghasilkan warna hijau kehitaman dan teksturnya itu tidak tekstur tinta pada umumnya karena ini dari bahan alami. Oke, baik, Bapak berikan saran, ya. Oke, produknya sangat bisa dilakukan, ya, untuk membuat tinta dari ekstraksi bayam dan juga arang, ya. Nantinya akan dikemas dalam satu botol dan bisa dikomersialkan ataupun dipasarkan. Ya, ini bagus sekali sehingga keanekaragaman di sini yang berperan adalah dari jenis tumbuhan, yaitu bayam dan juga arang kelapa, ya. Nah, oke, bagus sekali. Terima kasih. Baik, kakak abang semua, kita sudah mempresentasikan daripada produk hasil proyek kita bersama. Ya, sekarang siapa
bisa memberikan rencana perbaikan untuk produk yang mungkin ya bisa diperbaiki lagi untuk nanti kita kumpulkan dan Bapak nilai ya melalui G-Drive yang akan Bapak bagikan nantinya. Baik, siapa bisa untuk memberikan saran perbaikan? Oke, silakan ke depan. Anjoy. Baiklah kawan-kawan, sini kami dari kelompok 2 yang membuat proyek tentang bijian buka sebagai bahan baku plastik. Di sini kami akan meneruskan rencana perbaikan demi untuk meningkatkan eksistensi produk dari kami. Kami akan meningkatkan semaksimal mungkin supaya dapat dikomersialkan dan berkelanjutan terhadap sesama kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih dari kelompok 2 sudah mewakili ya untuk rencana perbaikan berikutnya. Sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran, maka dari pembelajaran tadi banyak sekali yang harus kita simpulkan ya agar kita ketahui bersama. Siapa bisa menyimpulkan? Oke, silakan Kak. Baik, saya dari kelompok 1. Dari pembelajaran keragaman hayati tadi dapat disimpulkan tentang produk yang kita buat berasal dari alam, berasal dari tumbuhan itu merupakan jenis keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati yang kita buat dari produk ini, kita bisa memanfaatkannya menjadi produk-produk yang berguna, baik itu merupakan tinta tadi maupun bioplastik dan pestisida alami untuk mengurangi bahan kimia yang bisa merusak lingkungan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi itulah dia yang kesimpulan pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat sekali untuk kita maksimalkan produknya. Jadi nanti semuanya dari produk tersebut bisa belajar untuk membuat suatu produk yang bisa dikomersialkan, bisa diperjualbelikan dan nanti dapat membentuk satu individu yang entrepreneur ya, yang dimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya dari usaha-usaha yang di bidang masing-masing yang dipelajari selama perkuliahan. Maka dari produknya tadi sangat tercermin sekali ya dampak positif di masyarakat dan juga keberlanjutan ya. Cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini tentang keanekaragaman hayati dan juga manfaat serta produk yang sudah diciptakan, sudah dihasilkan ya. Untuk ke depan kita masuk kepada materi bioteknologi ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kita ice breaking ya sebentar. Cukup satu tepuk napas saja. Tepuk satu napas. Oke Bapak, akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.